Kesalahan itu bisa diperoleh dari berbagai macam, bisa dari pengukuran, bisa dari pembulatan dan sebagainya. Itu ya. Metode numerik itu sebenarnya dipakai untuk apa sih? Tolong ditutup dulu mikrofonnya ya. Mas siapa? Ya, terima kasih. Nah, nilai tadi metode numerik itu dipakai buat apa sih kita pakai metode numerik? Kenapa kita harus mencari nilai pendekatannya saja? Kenapa kita tidak mencari langsung nilai aslinya? Nah, jawabannya adalah biasanya suatu rumus, kan tadi saya bilang ya, nilai faktual itu biasanya diperoleh dari rumus. Tapi ada rumus yang tidak bisa dihitung, sulit, bukan tidak bisa. Sulit sekali menghitung nilainya. Contohnya seperti ini. Nah, gimana cara Anda menyelesaikan seperti ini? Susah kan? Nah, makanya dibutuhkan metode numerik untuk mendekati atau mencari pendekatan di mana pendekatan itu diharapkan sedekat mungkin dengan nilai faktual. Gitu ya. Terus kemudian kita masuk ke kesalahan. Tadi kesalahan ada beberapa macam ya. Ini ada nilai signifikan, Anda baca sendiri ya. Kalau tidak paham, nanti tolong ajukan pertanyaan lewat Mbak Risma. Ya. Kemudian, nah di sini ada akurasi dan presisi. Sering dengar ya? Akurat dan presisi. Apa sih bedanya? Akurat itu apa? Presisi itu apa? Kira-kira apa? Kalau Sepemahaman akurat Anda. itu Sebutkan nama dulu biar saya catat nilainya. menjawab Bu. Ya, silakan. Saya Namanya siapa? Nuri Mbak Nuri. Fajriani. Silakan Mbak Nuri. Kalau akurat itu lebih ke kayak sama nilai aslinya loh. Kayak ketepatan terhadap nilai aslinya. Ya. Kalau presisi itu apa ya? Kalau presisi ya antara hasil yang sebenarnya sama yang akan dicapai itu harus jangan terlalu jauh itu Bu jaraknya. Atau gimana sih bahasanya ya Bu? Tidak terlalu jauh. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Nuri. Ada lagi yang ingin menambahkan mungkin? Apa perbedaan akurat dan presisi? Sering dengar kan kata akurat sama presisi? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan sebutkan nama dulu. Saya Indika De Pramesti, nomor absen Silakan Mbak 14. Indika. Ya. Untuk penjelasannya, jika akurat itu setiap kita melakukan pengukuran berkali-kali, tapi nilainya itu menghasilkan nilai yang sebenarnya. Namun kalau presisi itu jika kita melakukan berulang-ulang akan mendapatkan nilai yang sama gitu, Bu. Iya, betul. Seperti itu ya. Terima kasih Mbak Indika. Betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Nuri dan Mbak Indika. Yang namanya akurat itu sama dengan nilai sebenarnya. Itu akurat. Jadi semakin dekat nilainya ke nilai sebenarnya, itu berarti pengukurannya semakin akurat. Gitu ya. Sedangkan presisi itu adalah jika pengukuran atau tindakan dilakukan berkali-kali, hasilnya itu akan saling mirip, tidak harus sama ya, tetapi mirip. Nah, kalau diibaratkan dengan anak panah atau peluru misalkan, gini ya, kalau Anda menembak pas di tengah-tengah, itu namanya akurat, gitu ya. Kemudian kalau Anda menembak selama 5 kali, hasilnya kok dekat-dekat, itu namanya presisi. Gitu ya. Jadi gambar A ini akurat dan presisi. Akurat berarti sesuai dengan tujuan, presisi jika tindakan tersebut diulang berkali-kali hasilnya itu akan mirip. Presisi. Kemudian untuk gambar kedua, ini tidak akurat tapi presisi. Kenapa tidak akurat? Karena tidak menuju tujuannya, tidak sama dengan nilai aslinya. Tetapi presisi karena perulangannya menghasilkan nilai yang mirip, sama. Sedangkan yang C, di sini akurat tetapi tidak presisi. Kenapa akurat? Dia ngumpul di tengah-tengah nilainya. Tetapi nilainya nggak sama nih, jauh-jauh nilainya jauh. Maka ini akurat tapi tidak presisi. Kalau yang ini tidak akurat, tidak presisi. Gitu ya.
Oke, kemudian di sini kesalahan ada berapa macam? Oke, ada kesalahan absolut sama relatif. Bagaimana cara menghitungnya? Pertama kesalahan absolut dulu, itu disimbolkan dengan E kecil. Kemudian caranya adalah X bar dikurangi X, di mana X bar ini adalah nilai sebenarnya, atau nilai eksaknya, atau nilai faktualnya. Sedangkan X ini adalah nilai yang Anda dapat dari pengukuran. Kemudian hasilnya di harga mutlakan. Itu adalah kesalahan absolut. Sedangkan kesalahan relatif, simbolnya ini pepakai epsilon ya. Ini simbol epsilon. Itu caranya adalah kesalahan absolut dibagi dengan nilai sebenarnya dikali 100%. Ingat ya, per nilai sebenarnya dikali 100%. Jadi untuk menghitung kesalahan relatif, Anda harus menghitung terlebih dahulu kesalahan absolut. Gitu ya. Itu adalah kesalahan, ini ada contohnya, sudah saya tulis jawabannya, jadi tinggal dibaca aja. Ini sumber kesalahan tadi ya. Ada bawaan, ada karena pemotongan. Pemotongan itu biasanya di deret. Saat deret itu kita potong pasti ada errornya atau ada kesalahannya. Kemudian kesalahan pembulatan, kayak misalnya kita pakai pi ya, 3,142857143, tetapi untuk menyederhanakan perhitungan, maka kita hanya pakai 3,14. Karena ada pembulatan inilah kenapa ada kesalahan. Gitu ya. Itu kurang lebih dari kesalahan dan pembulatan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, kalau tidak saya lanjut ke deret Maclaurin. Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada ya. Kalau begitu kita lanjut ke deret Maclaurin dan deret Taylor. Apa sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, baik. Mas Rizky diaktifkan kameranya, Mas. Mohon maaf, Bu. Oke, baik. Deret Maclaurin dan Taylor. Sebelum masuk ke deret Maclaurin dan Taylor, terlebih dahulu Anda harus mengingat kembali aturan dari turunan. Ya, ini dihafalin. Ada turunan aljabar, turunan trigonometri, kemudian ada aturan yang penjumlahan, perkalian, pembagian, itu harus Anda hafalin. Kemudian juga ada aturan rantai. Diingat kembali ya. Sekarang kita masuk ke deret Taylor. Apa sih deret Taylor? Jadi kalau misalkan kita punya fungsi fx yang bisa diturunkan atau diferensiabel di titik x0 sama dengan a, deret Taylor itu didefinisikan sebagai fx sama dengan fa, a-nya dari mana? Dari sini. Di titik berapa? A-nya masukin ke sini. Ya, A-nya dimasukin ke fx jadi fa. Ditambah turunan pertama dari fx di titik A, berarti f aksen A dibagi 1 faktorial dikali x min A. X-nya tetap x, A-nya adalah di titik apa? Ya, ditambah f double A. Berarti turunan kedua dari fx di titik A dibagi 2 faktorial dikali x min A kuadrat. Ditambah f triple aksen A dibagi 3 faktorial dikali x min A pangkat 3 dan seterusnya. Kenapa pakai titik-titik? Karena deret ini sampai tak terhingga. Ya. Kemudian ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Gitu ya. Jadi kalau misalkan carilah deret Taylor sampai suku keempat, hanya sampai turunan ketiga. Tetapi kalau carilah deret Taylor sampai suku ke-8, berarti sampai turunan ke berapa?
Turunan ke-7. 7. 7. Gitu ya. Apa itu 2 faktorial dan 3 faktorial? Faktorial itu apa? Bagaimana cara menghitungnya? 3 faktorial? Berarti 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1. Begitu ya. Bisa ya? Nah, deret yang panjang ini bisa dipersingkat dengan simbol seperti ini. Sigma. Sigma itu artinya penjumlahan. Penjumlahan dari n-nya sama dengan 0 sampai ta hingga dari f pangkat ini turunan ke n dari x di titik A dibagi n faktorial dikali x min a pangkat n. Jadi yang panjang banget ini bisa dipersingkat menjadi seperti ini. Ya. Kemudian fungsi deret Taylor ini digunakan untuk mencari nilai pendekatan dari suatu fungsi di mana fungsi tersebut dicari secara polinomial. Contohnya yang paling umum adalah kalau Anda kalkulator, Anda tahu kalkulator ya? Nah, saat kalkulator itu menghitung nilai sin, itu tidak ada fungsi sin di kalkulator. Yang ada adalah deret Taylor yang digunakan untuk mencari nilai dari sin. Gitu. Sebenarnya di kalkulator itu tidak ada fungsi sin. Yang ada adalah nilai pendekatan untuk sin, di mana pendekatannya itu dilakukan secara polinomial. Seperti ini. Gitu ya. Kemudian contohnya. Ini ada yang ditanyakan dulu nggak? Dihafalin ya. Dihafalin ya. Yang pertama FA ditambah turunan pertama di titik A dibagi 1 faktorial dikali x min A, pangkatnya 1. Terus turunan kedua dibagi 2 faktorial dikali x min A pangkat 2. Yang diganti A-nya, bukan x-nya. X-nya nanti mungkin akan diganti, tapi bukan, biasanya masih dalam x, Begitu ya, ini dihafal ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contohnya. Misalkan, hampirilah fungsi fx sama dengan sin x dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 1. Berarti di situ A-nya berapa? 1. A-nya 1. Di sekitar titik A-nya, gitu ya. A-nya 1. Nah, yang pertama, Anda harus cari dulu turunan pertama dari fx. Karena fx-nya sama dengan sin x, berarti turunannya apa? Cos X. Cos x. Turunan kedua berarti turunan dari cos. Itu adalah Min sin X. min sin x. Kemudian turunan ketiga berarti turunan dari min sin x. Itu apa? Min cos X. Ya, min cos x. Sin diturunin jadi cos karena sinnya minus, jadi cosnya ikut minus. Minus cos x. Ya. Terus turunan keempat dari fungsi sin. Berarti turunan dari min cos. Cos diturunkan min sin. Min cos berarti min sin. Jadi plus sin x. Gitu ya, dihafal. Kita sudah punya fx, sudah punya turunan pertama, kedua, ketiga, keempat. Sekarang kita masukkan nilai-nilai tadi ke ini, ke sini. Ya. Fx berarti sin x sama dengan fa. FA tadi apa FA? FA-nya, fx-nya kan sin x. FA-nya berarti x-nya diganti A. Gitu ya. Ditambah turunan pertama dari sin, itu cos. A. A-nya 1. Dibagi dulu, dibagi 1 faktorial. 1 faktorial kan 1. Dikali x min A, berarti x min 1. Pangkat 1. Gitu ya. Kemudian ditambah turunan kedua itu apa? Min sin. Min sin. Berarti ini minus ya. Min sin A. A-nya 1. Dikali x min A. X min 1 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial 2. Ya. Kemudian dikali turunan ke 3.
Turunan ketiganya adalah min cos. Min cos. Min cos, ini minus, cosnya sini, A-nya masukin. Min cos A. Dikali X min A pangkat 3 dibagi 3 faktorial. 3 faktorial berarti 3 kali 2, kali 1. 6. Ini ya. Ditambah. Turunan keempat. Apa tuh turunan keempat? Sin plus. Nah, plus sin A dikali X min A pangkat 4 dibagi 4 faktorial. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2. Berapa? 24, Bu. 24. Ditambah titik-titik artinya ini dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian Anda hitung sin 1. Sin 1 hitung pakai kalkulator aja, tapi ubah dulu ukurannya menjadi radian. Kalau Anda pakai HP berarti gimana? Ya, kalkulator ya. Kelihatan nggak? Ini ya. Terlihat. Ukurannya diganti radian. Lihat. Ini kan masih degree ya. Lihat nih. Nih, degree ya. Anda ubah jadi radian. Ya. Terus Anda hitung sin 1. Nah, ini ya. Sudah dalam radian. Ini radian. Nilainya 0,841471. Kalau Anda masih hitung dalam degree, hasilnya berapa? 1. Kalau Anda tidak rubah menjadi radian, hasilnya 0,01745. Beda nanti nilainya. Jadi ubah dulu degree-nya menjadi radian. Ini ya. Baru hitung sin 1. Paham? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Itu ya. Sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Yang belum paham tanyakan. Mumpung ada yang ditanyain. Atau tanyanya nanti aja waktu ujian sama temennya. Tanya jawaban. Mas Ibu, saya mau tanya. Silakan sebutkan nama dulu. Ya, nama saya Pratama Putra, Bu. Jadi Gimana Mas Pratama? itu kok kenapa harus diubah jadi radian dulu, Bu? Kenapa nggak langsung disinkan aja gitu? Apa nanti bakal ngaruh ke hasilnya gitu? Maksudnya kalau perbedaannya apa sih kalau langsung nggak perlu diradianin gitu loh, Bu? Tidak perlu diradian. Tadi saya sudah tunjukkan bedanya. Kalau Anda menghitungnya masih dalam degree, nilainya itu akan berbeda. Sin satunya itu jadi 0,017. Sedangkan kalau radian, itu nilainya akan jadi 0,84. Apa sih bedanya degree sama radian? Degree sama radian itu kalau 1 itu dianggapnya 1 derajat. 1 derajat itu berapa radian? Itu harus berarti berapa? 1 per pi rad. Berarti 1 per 180. Nilainya bukan lagi 1, tetapi 0, berapa? 1 dibagi 180. 0,005. Jadi sebenarnya Anda sedang menghitung sin 0,005. Kalau Anda masih dalam degree. Gitu ya. Tetapi yang mau Anda hitung kan nilai sin 1. Bukan 1 derajat, tapi sin 1. Itu kan? Makanya waktu menghitung kalkulator Anda rubah dulu jadi radian. Jadi yang Anda hitung memang sin 1. Gitu. Paham ya? Ya. Ya, baik Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Bu, permisi Bu, saya ingin bertanya. Sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Firman Nurul Hidayat. Kan itu kan apa ngitung sin 1 kan tadi kan pakai kalkulator ya, Bu. Nah, nanti Iya. kalau misalkan di UTS tuh berarti nggak apa-apa pakai kalkulator dong, Bu, atau Boleh dong. Oh, boleh. Ya, makasih, Bu. Memang Anda bisa menghitung manual sin. Tahu nggak mungkin saya ngasihnya sin 1 kan? Memang Anda bisa ngitung manual sin 1. Mau dihafal? Nggak bisa, Bu. Oh iya. Atau misalkan kalau saya melarang Anda pakai kalkulator, pasti sudah diketahui di soal.
Biasanya seperti itu. Ya. Kalau saya larang Anda pakai kalkulator harus menghitung manual. Lagi pula kalau Anda menghitung manual misalkan ya, sin 1 kan 0,841471 dibagi 24, Anda mau ngitung manual. Iya, iya. Anda udah ada kalkulator, ngapain harus menghitung dengan itu ya? Permudahlah hidup Anda lah ya. Katanya kan kalau mempermudah hidup orang kan hidup kita akan dipermudah kan? Ya kan? Amin. Kalau gitu ngapain ada ujian gitu ya? Harusnya kalau udah ujian gue langsung A gitu ya. Mana boleh begitu. Semua orang beriman aja kan diuji kan? Kamu kira kamu aja yang diuji? Tidak, padahal dari dulu semua orang beriman pasti diuji. Gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, saya izin bertanya. Silakan sebutkan nama dulu. Nama saya Saroh Herunisa dengan Ya. NIM 2001-0226. Apalah ya. Nih. Bu, saya mau bertanya, deret Taylor itu kemungkinan besar jawabannya plus titik-titik gitu atau bagaimana, Bu? Plus titik-titik. Ya, harus plus titik-titik ya, deret Taylor. Karena dia deretnya sebenarnya tidak terhingga. Jadi kalau misalkan carilah deret Taylor sampai suku ke-8, begitu suku 8 ditambah titik-titik. Gitu ya. Jika itu di ujian lupa gitu gimana? Oh iya, dikurangi biasanya. Biasanya saya kurangi 2 poin. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Mau tanya, Bu. Ya, silakan. Sebutkan nama dulu. Nama Sultan Ramadan, Ya. NIM 220-2034. Ya. Mau tanya, itu kan jawabannya kayak gitu ya, Bu. Untuk menentukan biar tahu jawaban kita benar atau enggak, itu ngujinya gimana, Bu? Anda hitung ulang lagi aja. Benar nggak sih sin-nya nilainya segini? Terus cos 1 dibagi cos 1 benar nggak nilainya segini? Sin 1 benar nggak dibagi 2 hasilnya gini, gitu aja. Oke, Bu, baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Betul. Karena gini, kalau Anda mau ngetes misalkan harus diganti dulu ik-nya. Dan kalaupun Anda ganti jadi ik-nya, ini kan harusnya deretnya tak terhingga. Anda cuma sampai 8, ya jauh, tetap jauh. Nggak bisa buat ngecek juga. Karena kalau misal Anda misalkan mau cari nih, X misalkan, X-nya 2 misalkan, berarti kan Anda cari sin 2 ya. Sin 2, kalau Anda cuma dipotong sampai suku 8, Anda ngitung pakai kalkulator ya jauh, karena kan yang di kalkulator itu sampai tahingga. Nggak bisa juga buat ngecek. Itu ya, Mas Sultani. Jadi, pastikan setiap menghitung di setiap sukunya itu benar, gitu aja. Ya. Ada lagi? Saya Bu izin bertanya. Ya, silakan. Saya Indika Pramesti dari absen 14 izin bertanya. Karena ini kan kebetulan dari soalnya ini angka di belakang komanya itu kan banyak ya Bu. Jadi di belakang koma itu disamakan ada 6 angka. Ya. Nah, yang saya ingin tanya tentuan dari angka di belakang komanya gitu. Misal minimal itu 2 angka di belakang koma gitu. Takutnya nanti ketika kita mengerjakan Beda-beda ya. Iya, betul. Kita sepakati aja ya. Kalau menghitung seperti ini, Anda mau berapa angka di belakang koma? Jangan 2, kalau 2 nanti nilainya akan jauh sekali. Jadi paling enggak 6 lah ya. Kayak gini aja ya. 6 angka di belakang koma aja ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, itu berlaku nanti buat sampai nanti. Karena nantinya pun Anda akan menghitung nilai desimal. Tidak ada yang namanya nilai bulat. Gitu ya. Ada lagi? Baik Bu. Cukup. Oke, kalau begitu kita masuk ke deret Maclaurin. Deret Maclaurin itu apa sih? Deret Maclaurin itu adalah deret Taylor di mana A-nya itu pasti 0. Ini ya. Kalau deret Taylor tadi A-nya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tetapi kalau deret Maclaurin A-nya sudah pasti 0. Ya. Nah, rumus bakunya adalah sama seperti deret Taylor, tetapi A-nya Anda ganti jadi 0. Jadi ini Fx sama dengan F0
ditambah F aksen 0 dibagi 1 faktorial X. Gitu ya, karena X min 0 kan X. Ditambah F double aksen 0 dibagi 2 faktorial dikali X kuadrat. Karena X min 0 kuadrat. Ditambah F triple aksen 0 dibagi 3 faktorial dikali X pangkat 3. Gitu ya. Itu adalah deret Maclaurin. Jadi deret Maclaurin itu adalah kasus khusus dari deret Taylor di mana A-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita contohnya aja langsung ya. Nah, kalau tadi kan kita sudah dapat deret Taylor dari sin X itu bentuknya adalah seperti ini ya. Sin 1 tambah X min 1 cos 1 begitu. Nah, satunya ini Anda ganti jadi 0, maka akan diperoleh ini ya. Sin 0 ditambah X kali cos 0 min X kuadrat per 2 faktorial sin 0 dikurangi X pangkat 3 dibagi 3 faktorial cos 0 ditambah X pangkat 4 dibagi 4 faktorial sin 0 dan seterusnya. Waktu dihitung, sin 0 itu adalah 0. Sin 0 adalah 1. Sin 0, sin 0, 0. Sin 0, 0, sedangkan cos 0 itu 1. Berarti ini jadi 0, hilang. Kemudian yang ada sin-sinnya ini hilang semua. Tinggal yang ada cos-cosnya. Ya, berarti kalau ini disederhanakan, ini jadi X kali 1. Jadi X. Kemudian X pangkat 3 dibagi 3 faktorial kali 1. Kemudian nantinya kalau Anda teruskan, ini akan menjadi X pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Ini pakai tambah aja nggak apa-apa. Kalau Anda nggak tahu ini plus atau minus, pakai tambah aja. Pakai plus aja. Plus titik-titik. Ini ya, bisa dipahami sampai sini. Bu izin bertanya, berarti untuk yang faktorialnya tidak usah dijabarkan atau bagaimana, Bu? Dihitung. Jadi 3 faktor ya dihitung. Baik, Bu. Ada lagi? Tidak ya, paham ya? Dari Taylor dan Maclaurin, kurang lebih seperti itu. Gampang kan? Gampang. Nah, sekarang Anda coba menghitung, uraikan cos X, E pangkat X, dan ln X ke dalam deret Taylor. Anda tahu turunan dari E pangkat X? Apa? Turunan dari E pangkat X. E pangkat X kalau diturunkan jadi E pangkat X juga. Mau diturunkan berapa kali tetap jadi E pangkat X. Ya, sedangkan ln X kalau diturunkan pertama itu jadi ser X, kalau per X diturunkan lagi jadi min 1 per X kuadrat. Jadi X pangkat minus 1 diturunkan. Paham nggak? Nggak bisa di ini ya. Nggak bisa diedit. Tadi saya tutup enable editnya. Oke, silakan dihitung ya. Carilah deret Taylor dan Maclaurin untuk cos X, E pangkat X, dan ln X. Ini saya tutup dulu ya sebentar. Saya buka lagi.
Oke, turunannya ini ada. Ya, pangkat kalau saya punya F-nya sama dengan pangkat X, maka F sen X-nya juga pangkat X, dan seterusnya. Gitu ya. Sedangkan ln X, kalau misalnya Fx-nya sama dengan ln X, maka turunan pertamanya itu adalah 1/X. Sedangkan turunan keduanya, ini ubah dulu, jadi X pangkat minus 1. Diturunkan berarti jadi minus 1/X kuadrat. Gitu ya. Terus kalau mau nurunin lagi, ini ubah dulu jadi min X pangkat minus 3. Berarti turunannya adalah min jadi plus, ini jadi 1/X pangkat 4.
Oke, baik. Sudah ketemu. Ada yang ingin nge-share jawabannya? Dari yang kos dulu deh. Siapa? Taylor dan McLaurin. Siapa? Mbak McLaurin, Anissa. McLaurin. Kalian Taylornya ya, Mbak? Mbak Yang Anissa Taylornya belum. di Baru Ada? ngerjain yang McLaurin. Gimana? Gimana Mbak Anissa? Baru McLaurin. Taylornya belum. Iya, Bu. Kenapa nggak sekalian? Kan cari Taylor dulu. Iya sih, baru sama cari aja itu. juga. Iya. Ayo, yang sudah selesai mana? Saya mau coba, Bu. Silakan, Mbak Maulida ngerjainnya di mana? Di buku. Di buku. sini. Ya. Minta tolong di foto terus dikirimin ke Mbak Risna ya. Mbak Risna mana Mbak Risna? Ya. Mbak Risna minta tolong di forwardin ke saya ya. Mbak Maulida di share di grup. Anda punya grup Iya, kelas Bu. kan? Ada. Ya. Di share di grup nanti Mbak Risna minta tolong ke saya ya. Ya, Bu. Yang lainnya silakan menyimak jawaban dari Mbak Maulida. Mau yang mana dulu Mbak? Cos, pangkat X atau len? Kalau yang mana? pangkat X-nya belum, yang Tyler-nya. Salah Sama satu Lex. aja nggak apa-apa. Yang mana? Oh ya. Yang mana? Cos atau len? Yang kos, Bu. Yang cos silakan. Silakan Mas Rizal. Nanti kalau sudah kembali ini ya, diinfokan ya. Baik, Bu. Silakan Mbak Maulida. Taylornya mana Mbak? Sebentar, Bu, tadi ngeblur. Jadi saya foto ulang. Iya, oke. Oke, terima kasih ya Mbak Risna. Silakan Mbak Maulida dijelaskan. Yang lain minta simak jawabannya Mbak Maulida ya. Kalau ada yang salah silahkan disanggah. Untuk yang deret Tyler, pertama di sini untuk fungsi yang pertama adalah cos X, kemudian turunan pertamanya adalah min sin X,
turunan keduanya adalah min cos X, turunan ketiga adalah sin X, kemudian turunan keempat cos X. Kemudian di sini dimasukkan ke dalam rumus, jadinya untuk deret Taylor saya ambil X-nya, A-nya 1, kemudian di sini masukkan cos 1 min X min 1, kemudian turunan pertama min sin X, jadinya ini tandanya min, kemudian sin 1 per 1 faktorial min X min 1 pangkat 2 cos 1 per 2 faktorial. Kemudian plus X min 1 pangkat 3 per 3 faktorial. Turunan ke 3 sin X jadi sin 1 plus X min 1 pangkat 4 per 4 faktorial. Turunan keempat adalah cos X, jadi cos 1. Kemudian di sini dihitung menggunakan kalkulator. Untuk cos 1 adalah 0,540302 kurangi X min 1 turunan. Sin 1 adalah 0,841470 dikurangi X min 1 pangkat 2 cos 1 menggunakan kalkulator adalah kemudian dibagikan 2 faktorial menjadi 0,270151 ditambah X min 1 pangkat 3, kemudian sin 1 dibagi dengan 3 faktorial 0,140245, kemudian plus X min 1 pangkat 4 cos 1 dibagi 4 faktorial 0,0225 terus plus ya. Sudah deret Taylor-nya? Ya, sekarang ke McLaurin. Silakan, Mbak. Kemudian untuk McLaurin-nya kita masukkan sama kayak tadi, cuma A-nya 0. Kemudian kita masukkan perhitungannya di yang kotakan. Untuk cos 0 adalah 1. Kemudian min X, sin 0 adalah min sin 0 adalah 0. Jadinya di sini min X dikali 0 jadinya 0, maka nggak ditulis. Kemudian min X pangkat 2, cos 0 adalah, min cos 0 adalah min 1, maka di sini min ya maaf, min cos 0, maka di sini jadinya 1, maka X pangkat 2 dikalikan 1 per 2 faktorial plus X pangkat 3 sin 0 adalah 0, maka ini nggak dimasukkan yang ke bawah. Kemudian plus yang terakhir X pangkat 4 dikalikan cos 0 adalah 1 per 4 faktorial dan seterusnya gitu, Bu. Ya. Silakan yang lain. Bertanya boleh, menyanggah boleh. Kalau salah silakan disanggah. Kalau Anda tidak paham atau belum paham, silakan ditanyakan. Dan jangan lupa udah absen dulu ya. Udah jam 15. Di esensi. Stanley, diaktifkan kameranya, Mas. Mas Yuda juga. Yuda 2 ini ya. Rizal, silahkan diaktifkan kameranya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Tadi kan yang di awal kesepakatannya Sebutkan itu nama kan dulu, Mbak. Nama Nuri Fajriani, Bu. Tadi kan kalau yang di awal itu kesepakatan yang di belakang koma 6 angka. Nah, itu 6 angkanya itu misal angka paling belakang itu 0,9, berarti itu angka paling belakang tetap 0.
atau jadi satu Bu? Dibulatkan atau tetap Bu? Dibulatkan. Pakai Berarti pembulatan ya. berarti misal 0,841479 berarti jadinya 0,841471 gitu Bu. Dibulatkan. Ya. Rijal, Oke, Santi, Putri. Yuda, diaktifkan kameranya Mas. Bu, mohon maaf, kamera saya rusak Bu, kamera laptop. Pakai HP keluar-keluar terus Bu. HP kalau keluar terus, laptopnya rusak. Stanley, Kameranya Bu, mohon maaf. oke, Stanley. 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 Nggak ada orangnya. Saya keluarin aja.